Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Maratul Fauziah, dosen dari program studi S1 Teknik Kimia, Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video terkait dengan pemenuhan persyaratan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu pemenuhan syarat sertifikasi dosen. Dalam tayangan ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran terkait dengan termodinamika teknik kimia yang merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi sarjana teknik kimia. Adapun yang akan saya sampaikan, pertama adalah rencana pembelajaran dari mata kuliah ini, di mana deskripsi mata kuliahnya termodinamika teknik kimia 1 ini merupakan mata kuliah wajib di program studi S1 Teknik Kimia. Kemudian mata kuliah ini diprogram oleh mahasiswa semester 3 dengan beban sebanyak 2 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari terkait hukum 1 termodinamika, kemudian ada efek panas, hukum termodinamika 2, kemudian hubungan antara properti volumetrik fluida, kemudian perubahan besaran termodinamika, konversi panas menjadi energi mekanis, refrigerasi, dan pencairan gas, serta aplikasinya dalam industri kimia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 4, di mana CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menggunakan besaran dan fungsi termodinamika. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan persamaan keadaan atau equation of state untuk mempresentasikan kondisi fluida nyata. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan persamaan energi berbasis hukum termodinamika. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menghitung dan menelaah efisiensi mesin dan pompa panas berdasarkan hukum termodinamika 2. Adapun rencana pembelajarannya, pada pekan pertama adalah introduction atau pendahuluan untuk termodinamika. Kemudian pada pekan kedua dan ketiga adalah hukum 1 termodinamika. Pada pekan keempat dan kelima dilanjutkan dengan perilaku fluida yang meliputi besaran termodinamika yaitu tekanan, volume, dan temperatur. Pada pekan ke-6 dan ke-7 terkait dengan efek panas dan pekan ke-8 adalah ujian tengah semester. Sedangkan pada pekan ke-9 kita masuk ke hukum termodinamika 2, kemudian pekan ke-10 dan ke-11 adalah perhitungan properti atau perubahan properti termodinamika pada kondisi ideal dan kondisi nyata. Pekan ke-12 dan 13 adalah konversi energi panas menjadi energi mekanik, pekan ke-14 dan 15 refrigerasi dan liquefaction. Serta pada pekan terakhir di pekan ke-16 adalah ujian akhir semester. Adapun kontrak pembelajarannya di mana mahasiswa harus menghadiri perkuliahan sesuai dengan pedoman akademik yaitu minimal 80% dari keseluruhan pertemuan. Kemudian toleransi keterlambatan di kelas ini adalah 15 menit maksimal. Kemudian apabila mahasiswa sakit maka harus menyertakan surat dokter dan segala bentuk kecurangan akademik dalam mata kuliah ini akan menyebabkan mahasiswa mendapat nilai E pada mata kuliah ini. Adapun referensi yang bisa digunakan, referensi wajibnya adalah buku dari Smith Vanes, yaitu Introduction to Chemical Engineering Thermodynamic, edisi berapapun boleh, kemudian ada buku Sandler dan juga Pauling sebagai pustaka pendukung. Untuk evaluasi pembelajarannya, kita menggunakan sistem case-based learning, yaitu dengan bobot 60%, di mana dalam case-based learning ini mahasiswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian diberikan kasus atau studi kasus tertentu terkait termodinamika dan akan diselesaikan secara berkelompok. Kemudian 20% dari bobot nilai adalah berupa ujian tengah semester dan yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 20%. Adapun media pembelajaran yang kita gunakan pada mata kuliah ini adalah kita gunakan BRON, Brawijaya Online Learning yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa yang memprogram mata kuliah ini dan berikut merupakan tampilan dari dalam BRON di mana di sana sudah terdapat rancangan pembelajaran atau RPS, kemudian metode evaluasi, seluruh materi sudah diunggah di sana, ada video pembelajaran, kemudian segala bentuk evaluasi juga akan kita submit dan kita nilai menggunakan BRON. Sebagai software pendukung pembelajaran, teman-teman juga perlu mempelajari terkait dengan penggunaan Microsoft Excel dalam perhitungan neraca energi serta termodinamika dan juga aplikasi penggunaan Aspen HYSYS sebagai pengenalan awal untuk simulasi keseluruhan proses di teknik kimia. Demikian untuk rencana pembelajaran yang akan kita pelajari pada mata kuliah termodinamika teknik kimia 1 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang teman-teman, kita bertemu lagi di kelas Termodinamika Teknik Kimia 1. Mata kuliah ini ada 2 SKS dan hari ini kita akan mempelajari tentang hukum 1 termodinamika. Di mana outline materinya saya sampaikan nanti terkait capaian pembelajaran, kemudian hukum 1 termodinamika itu sendiri, kemudian ada neraca energi untuk sistem tertutup, kemudian ada proses-proses yang sifatnya reversibel. Yang pertama terkait dengan capaian pembelajarannya, teman-teman mampu untuk memahami dan juga menerapkan neraca energi yang berbasis hukum 1 termodinamika. Jadi basisnya adalah hukum 1 termodinamika. Mungkin akan mirip dengan neraca energi yang teman-teman temukan di mata kuliah lain, tapi ini basisnya adalah hukum 1 termodinamika. Jadi ada kerja, ada panas, dan energi dalam yang terlibat di dalamnya. Untuk konten materinya ada eksperimen Joule, kemudian ada energi dalam, ada hukum 1 termodinamika, kemudian neraca energi untuk sistem tertutup, ada kondisi keseimbangan dan kondisi termodinamika, kemudian proses reversibel, entalpi, kapasitas panas, dan neraca massa serta energi untuk sistem terbuka. Kita masuk yang pertama ke hukum 1 termodinamika. Ini diawali dari eksperimen Joule. Seperti teman-teman sudah kenal, Joule ini adalah satuan untuk energi. Nah, Joule ini adalah si ilmuwan yang menemukan kondisi energi tersebut. Nah, dia menemukan pertama kali melalui eksperimen ini, di mana dia punya satu sistem tertutup yang dia isi dengan 3 macam fluida berbeda, ada air, minyak, dan juga merkuri atau raksa. Kemudian dalam sistem tertutupnya dia pasang pengaduk atau impeller seperti ini, di mana impellernya ini dihubungkan melalui katrol dengan suatu massa dengan beban tertentu. Nih masanya ya di sebelah kanan. Kemudian sistem tersebut juga dia beri termometer untuk mengukur perubahan temperaturnya seberapa besar. Yang dia amati atau observation dan yang dia ukur adalah kerja yang dilakukan atau yang diberikan ke dalam fluida, di mana kerjanya dicek atau diukur melalui propeller ini. Jadi ketika propellernya berputar, maka akan mengaduk fluidanya ya. Artinya fluidanya mendapatkan kerja dari si pengaduk. Kemudian pengaduk ini dihubungkan dengan suatu massa atau suatu benda yang punya massa tertentu. Maka ketika bebannya berbeda, maka kecepatan dari pengaduknya juga pasti akan berbeda. Seperti teman-teman tahu, kalau ada suatu benda diaduk, maka akan ada gesekan. Gesekan antara si pengaduk dengan fluidanya. Kalau ada gesekan, maka otomatis muncul panas. Nah, kalau muncul panas, maka pasti temperaturnya akan berubah. Sehingga dia pasang termometer di sini untuk mengetahui perubahan temperaturnya seberapa besar. Sehingga dia amati juga temperatur change dari fluidanya ketika masanya tadi dia ubah seberapa besar. Dan hasilnya adalah ternyata elektron, neutron, dan proton yang selalu bergerak mengitari inti atomnya. Begitu pula dengan semua benda. Jadi dia punya energi dalam ini, di mana energi dalam kinetik, nah itu akan menunjukkan proses pergerakannya. Energi dalam yang kedua ada energi dalam potensial, sesuai teman-teman tahu di secara makroskopis, kalau potensial itu menunjukkan posisi. Nah, kalau secara atomik atau molekular, dia merupakan gaya tarik-menarik antar molekul. Kemudian konfigurasi atau susunan atomnya, susunan elektronnya itu juga menyatakan dari energi dalam, kemudian ikatan kimianya. Mungkin ikatan kimia ada ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, ikatan kovalen, dan sebagainya. Itu juga merupakan bagian dari energi dalam. Jadi energi dalam adalah energi yang dimiliki oleh setiap benda tadi secara molekular. Ada 2 macam, kinetik dan juga potensial. Untuk kinetik yang berhubungan dengan bergerak, yaitu ada translasi, rotasi, dan juga vibrasi. Sedangkan yang potensial berupa gaya tarik-menarik antara si molekulnya tadi. Kemudian energi dalam termodinamika disimbolkan dengan delta U ya, yang bagian ini. Dan sifat dari energi dalam ini adalah independent of the path variable between them. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh arah, tidak dipengaruhi oleh alurnya ya. Contoh misalkan kita punya peta yang sebelah kanan ini. Initial value atau kondisi awalnya ada di bagian kiri, kemudian akan berpindah ke bagian kanan di final value properties. Ketika kita mau menghitung energi dalam, ketika partikel ini melewati jalur yang berwarna merah,
dengan jalur yang berwarna hijau, secara sekilas jalurnya kan berbeda, maka otomatis jarak tempuhnya juga akan berbeda. Namun, karena energi dalam ini adalah variabel yang independen, tidak terpengaruh oleh jarak atau arahnya, maka nilainya akan tetap sama lewat manapun. Jadi sistemnya independen tadi, sehingga nilai dari delta U-nya akan selalu konstan jarak manapun yang dia pilih. Kemudian berikutnya kita masuk ke hukum 1 termodinamika. Untuk mempelajari hukum 1, kita kenal ada sistem dan juga lingkungan. Kalau dalam ilustrasi ini, sistem saya beri warna kuning, kemudian lingkungan adalah semua area di luar warna kuning. Antara warna kuning dan warna putih ini ada boundary atau batas yang membedakan antara sistem dan juga lingkungan. Nah, di dalam sistem itu punya ada energi dalam yang tadi terdiri antara kinetik dan potensial secara molekular. Kemudian ada delta EK dan delta EP. Delta EK energi kinetik, delta EP potensial. Nah, bedanya adalah kalau delta EK dan delta EP ini yang makroskopik, yang biasa teman-teman hitung kalau delta EK dengan rumus betul, setengah mv kuadrat, kalau delta EP MGH. Jadi setiap benda pasti punya ini delta U energi dalam, kemudian ada delta EK secara makroskopis dan juga delta EP potensial makroskopis. Kemudian yang dari luar, nah energi itu kan tidak bisa kita ciptakan ya, tidak bisa kita hilangkan, dia hanya berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalau di hukum 1 termodinamika, energi itu juga bisa berupa Q dan juga W. Q ini adalah panas, dia bisa bertanda positif atau negatif. Yang pertama bertanda positif ketika arah panas ini masuk ke dalam sistem. Dari lingkungan ya, panahnya masuk ke dalam sistem, maka Q-nya akan bertanda positif. Sedangkan sebaliknya, misalkan proses-proses yang menghasilkan panas, biasanya reaksi-reaksi eksotermis dan sebagainya, maka nanti arahnya akan keluar dari sistem ke lingkungan dan tandanya akan negatif. Begitu pula dengan W atau work kerja juga demikian, ketika sistem itu menerima kerja. Contoh sistem yang menerima kerja, ada yang tahu? Turbin, betul. Ketika sistem itu melakukan ya, kalau sistem itu melakukan kerja, contohnya berlaku pada turbin. Jadi sistem itu kalau di termodinamika adalah fluidanya. Contoh misalkan ada air, maka sistemnya adalah air. Kalau teman-teman misalkan airnya bergerak masuk ke dalam turbin, itu kan airnya jalan dulu, dia harus bergerak kemudian memutar turbin. Jadi turbinnya diam, ketika airnya masuk, dia akan memutar turbin. Nah, itu artinya sistemnya memberikan kerja ke dalam turbin. Maka arah kerjanya keluar apa ke dalam? Keluar ya, dari air ke turbin. Sebaliknya, contohnya misalkan pompa. Kalau teman-teman mau mengalirkan air, misalkan dari PDAM atau dari dalam sumur ke tempat yang lain, pasti pompanya dinyalakan dulu ya. Nah, baru airnya bisa bergerak. Nah, itu adalah contoh yang sistemnya menerima kerja. Jadi pompanya gerak dulu, menghasilkan kerja, kerjanya dikasih ke air tadi. Jadi sistem airnya tadi menerima kerja dari pompa. Lingkungannya adalah si pompa. Jadi sistem ini adalah fluidanya. Jadi kalau ketemu soal atau kasus yang lain, yang dimaksud sistem itu adalah fluidanya siapa. Bisa air, bisa udara, ataupun bisa zat atau senyawa yang lain. Kemudian secara persamaan, maka karena harus steady state, maka total perubahan energi di dalam sistem harus sama dengan total perubahan energi dalam lingkungan, atau penjumlahan keduanya harus sama dengan 0. Jadi ini delta E dalam sistem ditambah dengan delta E di lingkungan harus sama dengan 0. Kemudian delta E dalam sistem tadi isinya yang ini, maka kita bisa substitusi dengan delta U ditambah delta EK ditambah delta EP. Kemudian dari lingkungannya ada Q dan W. Maka ini juga sama, ditambah atau plus minus Q dan juga plus minus W tergantung arahnya tadi. Jadi bisa positif, bisa negatif tergantung arah dari masing-masing Q dan W masuk atau keluar sistem. Kemudian kalau ini persamaannya ini hanya berubah bentuk saja ya, dipindah ke ruas kanan untuk Q dan W-nya. Jadi di ruas kiri ini energi dalam sistem, yang di ruas kanan energi di lingkungan. Begitu. Kemudian total perubahan energinya adalah tadi sama dengan 0. Jadi harus konstan ya. Kemudian berikutnya terkait dengan sistem, definisi sistem dan juga lingkungan. Ini ada ilustrasi, misalkan kita punya labu reaksi ya.
tabung reaksi. Nah, misalkan kita punya tabung reaksi ini, kita isi dengan suatu fluida yang berwarna biru, kemudian fluida ini kita masukkan atau kita taruh, kalau di laboratorium mungkin ini bisa berupa water bath, jadi tabung reaksinya kita masukkan ke dalam beker berisi air yang lain untuk kita panaskan menggunakan sistem water bath. Maka ketika di kasusnya adalah sistem adalah fluida yang sedang dipanaskan. Maka dalam kasus ini yang disebut sistem adalah yang dalam boundary berwarna merah. Karena apa? Yang meskipun ini fluidanya juga yang sedang, tapi kan dia tidak terendam oleh fluida yang berwarna kuning, sehingga dia bukan sistem. Sehingga dalam penentuan sistem dan lingkungan ini sangat penting kita menentukan mana boundary-nya, supaya kita bisa tahu batas energi keluar masuknya itu dari sebelah mana, gitu ya. Jadi sistemnya ada di sini, yaitu fluida biru yang terendam dalam fluida kuning, sedangkan yang atasnya ini bukan, karena tidak masuk ke dalam tadi. Case-nya adalah sistem merupakan fluida yang dipanaskan. Kemudian pertanyaannya masih sama, total perubahan energi dalam sistem sama dengan total perubahan energi di lingkungan, atau penjumlahan keduanya sama dengan 0. Untuk sistem sendiri ada 3 macam. Yang pertama ada closed system, kemudian nanti ada open system, dan ada isolated system. Untuk closed system ini atau sistem tertutup merupakan sistem yang bisa mengalami perubahan energi. Contohnya kalau diilustrasikan gambarnya yang ini, di mana energi panah berwarna merah itu bisa bolak-balik keluar masuk, sedangkan untuk massa atau meters itu yang berwarna biru, dia tidak bisa berpindah. Jadi yang hanya bisa berpindah adalah energinya, sementara massanya tidak. Yang kedua adalah open system, sistem terbuka, sesuai namanya, maka baik matter, partikel massa ataupun energinya, dia bisa keluar masuk dari dan menuju sistem, antara sistem dan lingkungan. Yang terakhir adalah isolated system, maka baik massa maupun energi tidak bisa berpindah dari ataupun dalam lingkungan. Jadi tetap ada dalam sistem tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Masih aman ya? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita masuk ke neraca energi untuk sistem tertutup. Nah, tadi ya sistem tertutup adalah massa tidak bisa berpindah, tapi energinya bisa berpindah karena ada beberapa energi yang bisa berpindah tanpa harus massanya berpindah. Mungkin pernah dengar atau pernah mempelajari di mata kuliah yang lain ada konveksi, konduksi, dan juga radiasi. Nah, yang membutuhkan media itu adalah konveksi dan konduksi, sementara radiasi tidak. Jadi beberapa panas memang bisa berpindah tanpa harus medianya ikut berpindah, gitu ya. Contohnya ini, nah energinya bisa keluar masuk, jadi kita bisa panaskan ataupun dinginkan, tapi masanya ini tidak bisa berpindah. Dan persamaannya masih sama seperti hukum termodinamika tadi, bahwa total perubahan energi di dalam sistem sama dengan total perubahan energi di lingkungan. Teman-teman pasti tahu kalau volume air 1 liter sama 100 liter pasti sudah jelas berbeda. Tapi kalau densitasnya kan sama. Kalau air pasti sama-sama 1000 kg per meter kubik. Nah, densitas itu adalah properti intensif, jadi tidak bergantung pada jumlahnya. Sementara kalau volume tadi bergantung pada jumlahnya. Karena ketika jumlahnya beda, maka volumenya beda. Itu adalah termasuk ke dalam variabel ekstensif. Begitu ya. Kemudian untuk persamaannya masih sama ini, delta U sama dengan Q plus W, kemudian DU sama dengan DQ ditambah dengan DW. Jelas sampai sini? Terkait variabel ekstensif intensif ya. Kemudian dalam termodinamika juga ada istilah equilibrium atau kondisi keseimbangan termodinamika tadi. Kondisi equilibrium atau keseimbangan merupakan kondisi statis dan artinya apa? Tidak ada perubahan di dalamnya. Biasanya dicapai ketika suatu kondisi itu sudah jenuh, jadi tidak ada perubahan lagi, artinya sistemnya sudah mencapai equilibrium. Bisa terjadi pada adsorpsi, jadi biasanya ketika teman-teman punya material adsorben untuk menyerap sesuatu, kalau dia sudah jenuh maka tidak bisa untuk menyerap lagi, jadi sudah mencapai kapasitas maksimumnya. Gitu. Kemudian bisa juga berupa reaksi. Kalau reaksinya sudah mencapai keseimbangan, maka tidak akan bisa bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Gitu ya. Jadi kondisi keseimbangannya sudah ditentukan. Kata kuncinya adalah tidak ada perubahan. Jadi kondisi operasi pada saat equilibrium tadi. Kemudian yang menyebabkan equilibrium
Bisa berupa kondisi mekanik, yaitu kita atur tekanan maupun temperaturnya. Kemudian bisa juga perubahan temperatur tadi, serta difference in chemical, yaitu konsentrasi. Ini kaitannya dengan kalau di kimia dasar teman-teman kenal hukum Lavoisier, ketika misalkan punya reaksi berkeseimbangan, ketika reaktannya berlebih maka akan bergeser ke arah produk, kalau produknya sudah berlebih maka bisa kembali lagi ke reaktan. Jadi perbedaan konsentrasi dalam satu sistem bisa menyebabkan bergesernya keseimbangan tadi. Begitu. Kemudian kita masuk yang terakhir, ada proses reversibel. Sesuai namanya, ini artinya adalah proses yang bisa dikembalikan atau di-reverse ke kondisi semula, begitu, dengan berbagai macam kondisi tambahan atau perilaku eksternal, sehingga dia bisa berubah. Secara ideal, proses yang reversibel itu akan menghasilkan minimum work input, jadi membutuhkan kerja yang sekecil mungkin. Tapi ketika prosesnya tadi menghasilkan kerja, maka dia harus menghasilkan kerja yang sebanyak mungkin. Ini hubungannya dengan sistem tadi, kan ada W yang dari lingkungan maupun menuju ke lingkungan. Kalau plus, maka berarti kerjanya masuk ke dalam sistem. Kalau secara ideal, sistem yang baik adalah yang membutuhkan kerja sekecil mungkin. Sebaliknya, kalau prosesnya adalah menghasilkan kerja, maka secara ideal dia menghasilkan W semaksimum mungkin. Itu yang membedakan adalah tanda atau arah dari kerjanya tadi secara ideal bagaimana. Contoh proses reversibel secara kimiawi dan secara fisik, yang sebelah kiri ini secara fisik kita bisa mengatur dari fluidanya di dalamnya, kemudian ketika massa pemberatnya kita lepas satu persatu, maka otomatis tekanannya akan berkurang dan volumenya akan bertambah sampai maksimum. Kemudian kita bisa kembalikan lagi ke kondisi semula dengan cara meletakkan masing-masing pemberatnya ini ke atas piston, sehingga volumenya bisa kembali mengecil dan kembali ke kondisi semula. Contoh lain dari proses reversibel bisa terjadi secara kimiawi, yaitu ketika reaksinya adalah bolak-balik. Teman-teman pasti kenal ada reaksi irreversibel dan reversibel. Maka proses reversibel ini hanya berlaku kalau reaksinya bolak-balik. Kalau reaksinya hanya satu arah, maka tidak berlaku hukum ini. Gitu ya. Ini contohnya reaksi antara CaCO3 ditambah dengan CaO yang menghasilkan CO2. Nah, ini reaksinya bisa bolak-balik, jadi fase CO2 ini bisa kembali lagi ke fase reaktannya. Biasanya dia dipengaruhi, kenapa kok ada massa sama temperatur di sini? Karena kondisi reversibel atau equilibrium tadi dipengaruhi oleh tekanan dan juga temperatur saat reaksinya. Jadi kalau temperatur dan reaksinya berubah, maka keseimbangannya juga akan bergeser, gitu ya. Maka ada ilustrasi massa dan juga temperatur di situ. Kemudian beberapa proses yang reversibel, cirinya adalah dia bisa di-reverse ke kondisi semula, kemudian dia traverse succession of equilibrium, bisa mencapai kondisi equilibrium tadi, kemudian dia frictionless, ya tidak dipengaruhi atau friksinya sangat rendah atau kecil, bisa diabaikan, kemudian prosesnya biasanya lambat, kemudian bisa restore to the initial condition, bisa kembali ke kondisi semula. Untuk persamaan kerja work pada proses reversibel bisa dihitung dengan dW, kerja sama dengan minus P kali dV. Nah, ketika proses ini, persamaan ini diintegralkan, jadi yang sebelah kanan, W sama dengan minus integral P dV. Integralnya mulai dari V initial, volume awal, hingga volume akhir. Jadi minus dari perkalian antara tekanan dengan volumenya. Ini hubungannya dengan persamaan gas ideal, PV sama dengan NRT. Ya, jadi NRT-nya adalah bagian kerja ini. Kemudian untuk sistem tertutup tadi, teman-teman kan kenal ada isokorik, maka yang konstan apanya? Volume. Kalau isobarik, pressure-nya yang konstan, ya, tekanannya. Kemudian ada isotermis yang konstan, T atau temperaturnya, ya. Nah, yang pertama ini adalah ketika sistemnya itu isokorik atau konstan volume. Jadi volumenya dijaga konstan, maka persamaan hukum termodinamikanya, tadi kan persamaan hukum termodinamikanya ini, di mana du atau delta U sama dengan Q plus W. Nah, tadi persamaan W-nya adalah integral P dV. Kalau prosesnya adalah konstan volume, maka nilai dV atau perubahan volumenya sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan integral P dV-nya jadi sama dengan
0. Sehingga ini dW-nya menjadi hilang atau sama dengan 0 tadi, karena volumenya konstan. Sehingga pada kondisi konstan volume, ketika dW-nya ini sama dengan 0, maka tinggal dU sama dengan dG. Atau delta U energi dalam nilainya sama dengan panas, atau Q yang dihasilkan atau dibutuhkan pada proses tersebut. Yang kedua, ada proses secara isobarik atau constant pressure. Nah, kalau constant pressure, maka W-nya tidak boleh sama dengan 0, karena yang konstan adalah tekanannya ya, jadi volumenya bisa berubah, maka persamaan yang integral minus PdV tadi ada nilainya, tidak bisa kita abaikan. Maka persamaannya menjadi DU tadi sama dengan Q plus W, kemudian W-nya adalah integral PdV, kemudian kita pindah ruas, di mana dW-nya kita pindah geser ke kiri bertemu dengan DU menjadi ini DU plus PdV sama dengan dG. Kemudian karena sama-sama dalam turunan D, maka kita bisa gabungkan DU plus PV sama dengan dG. Nah, U energi dalam ditambah dengan PV ini muncul variabel baru yaitu entalpi, atau kita kenal simbolnya adalah H. Jadi H itu merupakan penjumlahan dari energi dalam ditambah kerja yang dilakukan atau diperoleh oleh sistem tersebut. H sama dengan U plus PV. Sehingga pada proses yang constant pressure atau isobarik, Q-nya sama dengan delta H atau entalpi. Kalau yang isobarik tadi, Q-nya sama dengan delta U, gitu ya, persamaannya ini. Delta H sama dengan delta U plus delta PV, atau sama dengan Q. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Boleh, silakan, Pak. Kan tadi ada reaksi individu tersebut reaksi kalau di industri itu kebanyakan dia reaksinya aktifnya seperti apa? Oke, baik. Terima kasih, Dwipa. Jadi kalau di industri itu bisa bermacam-macam, ada yang irreversible, ada juga yang reversible. Namun yang paling banyak atau sering terjadi itu adalah yang reversible. Jadi sangat penting untuk mengetahui kondisi optimum equilibriumnya itu tercapai. Jadi biasanya tekanan sama temperatur serta komposisinya yang harus dijaga konstan untuk memastikan konversinya tadi tercapai secara optimum. Jadi yang sering kita temui di industri seperti itu. Jadi sehingga menjadi penting untuk memahami termodinamika ini sehingga teman-teman tahu kondisi optimumnya ada di mana, terutama tekanan, volume, dan juga temperatur serta komposisinya. Gitu. Ada yang lain? Silakan. Dari awal sudah dari menentukan sistem sama lingkungan. Jadi kan seperti yang bilang tadi kalau sistem itu berjenisnya itu fluid. Jadi gimana kalau misalnya nanti ada satu konteks di mana dua-duanya ini benda padat. Jadi gimana cara menentukan yang mana sistem dan mana yang lingkungan? Oke, mana sistem dan mana lingkungan? Oke, untuk sama-sama benda padat, biasanya perbedaan antara sistem dan lingkungan ini kita temukan kasus realnya kalau di industri adalah pada pelapisan. Jadi biasanya yang reaktor dengan temperatur tinggi, maka kita perlu letakkan ada lapisan isolator ya, supaya temperaturnya tidak drop ke lingkungan. Maka nanti di dalam reaktornya itu tadi, ketika teman-teman letakkan lapisan isolator, maka isolatornya bermacam-macam. Tidak mungkin hanya satu lapis, pasti dia terdiri dari berbagai macam bahan. Nah, biasanya nanti teman-teman harus tentukan sistemnya satu persatu. Jadi misalkan si isolator tadi terdiri antara glass wool, kemudian bisa juga dengan lapisan kaca, gitu ya. Nah, nanti ditinjau satu, misalkan glass wool-nya dulu, maka nanti kaca dan juga dinding stainless dari reaktornya itu sebagai lingkungan. Kemudian ditinjau lagi kedua, misalkan untuk kacanya. Jadi biasanya digunakan untuk mencari tebal, berapa tebal yang harus kita butuhkan untuk membuat si lapisan isolator ini. Bisa juga nanti ada keramiknya, gitu. Jadi padat juga bisa, tapi kasusnya tertentu. Berarti tidak pada fluida seperti contohnya pompa dan turbin tadi, tapi contoh aplikasinya bisa di lapisan isotermal, itu tadi ya, lapisan isolator, maksud saya untuk menjaga atau mengisolasi temperaturnya supaya tidak drop ke lingkungan. Jadi kita tinjau satu persatu, di mana penggunaannya adalah untuk mengoptimasi seberapa tebal lapisan yang kita butuhkan. Contoh mungkin yang paling bagus adalah si isolator glass wool. Namun kalau kita taruh glass wool seluruhnya, maka nanti biasanya kosnya mahal. Maka kita perlu material isolator yang lain sehingga kita kombinasikan, namanya komposit kalau di ilmu material, jenis-jenis lapisan yang bermacam-macam tadi, sehingga kita bisa capai titik optimum di mana temperatur dropnya tidak terlalu tinggi, tapi kosnya juga tidak mahal.
begitu aplikasinya. Ada yang lain? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Saya akhiri pembelajarannya. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, kita bisa diskusikan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.